Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perawatan pasien paliatif sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS 2021 Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Pastinya ini tentang pembahasan dan soal latihan. Sebelum memulainya, teman-teman bisa klik like, share, komen, and subscribe agar channel ini terus bermanfaat dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi kesehatan, keperawatan, dan tentunya informasi CPNS, pembahasan, dan latihan soal. Oke, terima kasih. Langsung saja kita bahas tentang perawatan pasien paliatif sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS 2021 Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Palliative care atau perawatan paliatif adalah pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah yang terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan sempurna dan pengobatan rasa sakit masalah lain, fisik, psikososial, spiritual. Nah, itu menurut Kemkes RI tahun 2007 tentang pengertian dari palliative care atau perawatan paliatif. Sedangkan menurut WHO tahun 2011, yaitu perawatan palliative care adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan membantu meringankan penderitaan, identifikasi dini, dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah lain baik fisik, psikososial, dan spiritual. Bedanya di sini adalah hanya kalau Kemkes itu pendekatan yang meningkatkan. Nah, kalau untuk WHO adalah pendekatan yang bertujuan, ya. Itu dari awal tentang palliative care, perbedaan dari Kemkes dan WHO. Selanjutnya, yaitu pola pelayanan paliatif menurut WHO. Pertama itu meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Yang kedua, tidak mempercepat atau menunda kematian. Yang ketiga, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. Yang keempat, menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual. Yang kelima, berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya. Yang keenam adalah berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Jadi tujuannya itu sesuai dengan pengertiannya ya, dari pasien dan keluarga. Ini adalah pola pelayanan paliatif. Nah, untuk perawatannya yaitu meliputi menyediakan bantuan dari rasa sakit dan gejala menyedihkan lainnya. Yang kedua adalah menegaskan hidup dan mempercepat atau menunda kematian. Yang ketiga, mengintegrasikan aspek-aspek psikologis dan spiritual perawatan pasien. Yang keempat, tidak mempercepat atau memperlambat kematian. Yang kelima, meredakan nyeri dan gejala fisik lain yang mengganggu. Yang ketujuh, menawarkan sistem pendukung untuk membantu keluarga menghadapi penyakit pasien dan kehilangan mereka. Ini adalah pokok utama dari perawatan paliatif ya, karena memang kisi-kisi SKB-nya itu adalah perawatan pasien paliatif. Nah, ini bisa di note ya sama teman-teman ya. Jadi perawatan itu ada 7. Menyediakan bantuan dari rasa sakit, menegaskan hidup dan mempercepat atau menunda kematian, mengintegrasikan aspek-aspek psikologis,
tidak mempercepat atau memperlambat kematian, meredakan nyeri dan gejala fisik lain yang mengganggu, menawarkan sistem pendukung untuk membantu keluarga. Ya. Terus lembaga pelayanan kesehatan palliative care-nya itu adalah pertama rawat jalan, kedua institusi, ketiga hospice, dan keempat adalah community based agency. Ya. Nah, apa sih hospice care itu? Perawatan pasien terminal atau stadium akhir di mana pengobatan terhadap penyakitnya tidak diperlukan lagi. Perawatan ini bertujuan meringankan penderitaan dan rasa tidak nyaman dari pasien, berlandaskan pada aspek biopsikososial dan spiritual. Dan tujuan hospice care adalah meringankan pasien dari penderitanya, memberikan dukungan moral, spiritual maupun pelatihan praktis dalam hal perawatan pasien bagi keluarga, pasien, dan pelaku rawat. Dan yang ketiga adalah memberikan dukungan moral bagi keluarga pasien selama masa duka cita. Itu adalah pengertian dan tujuan hospice care. Dan apa sih tim pelaksananya di hospice care itu? Pertama itu dokter, perawat, pekerja sosial, dan relawan. Prinsip palliative care menurut Farrell and Coyle 2007 adalah pertama itu meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Yang kedua, tidak mempercepat atau menunda kematian. Yang ketiga, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. Yang keempat, menjaga keseimbangan psikologis, sosial, dan spiritual. Berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya. Dan berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Yang ketujuh adalah menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarga. Yang kedelapan adalah menghindari tindakan yang sia-sia. Nah, bedanya prinsip palliative care sama yang di ini ya, pola pelayanan itu ada dua nih teman-teman ya. Ada dua, yaitu tentang menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarga dan menghindari tindakan yang sia-sia. Itu saja dua yang beda ya. Terus lanjut, prosedur palliative care. Nah, ini bagaimana caranya untuk SPO-nya perawatan paliatif. Pertama, melakukan penilaian aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural, dan spiritual. Yang kedua, menentukan pengertian dan harapan pasien dan keluarga. Yang ketiga, menentukan tujuan perawatan pasien. Yang keempat, memberikan informasi dan edukasi perawatan pasien. Yang kelima, melakukan tata laksana gejala, dukungan psikologis, sosial, dan kultural, dan spiritual. Yang keenam, memberikan tindakan sesuai wasiat atau keputusan keluarga bila wasiat belum dibuat. Misalnya, penghentian atau tidak memberikan pengobatan yang memperpanjang proses menuju kematian. Yang ketujuh, membantu pasien dalam membuat advance care planning atau wasiat atau keinginan terakhir. Yang kedelapan, pelayanan terhadap pasien dengan stadium terminal. Ya. Nah, itu adalah pembahasan tentang perawatan pasien paliatif. Ya. Intinya, pasien paliatif itu adalah perawatan pasien paliatif itu adalah merawat pasien ya dan keluarga agar tidak berkesinambungan kesedihannya ya, untuk memberikan ya asuhan keperawatan agar si pasien dan keluarga bisa menerima keadaan ya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke latihan soal perawatan pasien paliatif ya. Pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka dalam menghadapi masalah yang terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan sempurna dan pengobatan dari sakit masalah lain, fisik, psikososial, spiritual, merupakan pengertian dari A. Perawatan keluarga, B. Perawatan kuratif, C.
perawatan promotif, D. perawatan paliatif, atau E. perawatan di rumah sakit. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu karena di sini adalah kuncinya itu meningkatkan pendekatan kualitas hidup manusia dan keluarga dalam menghadapi masalah yang terkait penyakit yang mengancam jiwa. Itu adalah jawabannya adalah D ya, perawatan paliatif. Lanjut ke soal berikutnya. Pola pelayanan paliatif menurut WHO meliputi kecuali A. Meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. B. Tidak mempercepat atau menunda kematian. C. Menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. D. Menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual. Atau E. Membuat dan membahagiakan pasien. Jawaban yang tepat adalah E ya. Karena ini kecuali membuat dan membahagiakan pasien. Jadi pola pelayanan paliatif itu menurut WHO itu A sampai D. Meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal, tidak mempercepat atau menunda kematian, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu, dan menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual. Itu adalah pola pelayanan paliatif menurut WHO. Jadi yang kecuali adalah E ya, membuat dan membahagiakan pasien. Lanjut ke soal berikutnya. Tujuan hospice care adalah A. Memberikan dukungan moral, spiritual, atau maupun pelatihan praktis dalam hal perawatan pasien bagi keluarga pasien dan pelaku rawat. B. Meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. C. Menghindari tindakan yang sia-sia. D. Berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Atau E. Tidak mempercepat atau menunda kematian. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Jadi tujuannya itu memberikan dukungan moral, spiritual maupun pelatihan praktis dalam hal perawatan pasien bagi keluarga pasien dan pelaku rawat. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perawatan pasien paliatif. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar saya terus bersemangat untuk memberikan latihan soal dan pembahasan soal CPNS SKB ya tentang keperawatan. Terima kasih, Diners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.